Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Geralt's Game rilisan tahun 2017. Penasaran dengan bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa siapkan kopi, nyalakan udut, jauhi sabun, kita langsung ke TKP. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang akan bepergian untuk berlibur. Tidak ada siapapun di dalam perjalanan ini, selain si istri yang bernama Jess dan si suami yang bernama Geralt. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan seekor anjing yang sedang menikmati sebuah bangkai. Tapi Geralt tak mau ambil pusing, ia pun langsung kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah berjam-jam di perjalanan, mereka pun tiba di sebuah villa yang sengaja disewa untuk beberapa hari. Untuk lokasinya sendiri, villa ini bisa dibilang sangatlah terpencil dan sangat jauh dari perkotaan. Baru saja tiba, Geralt dengan semangatnya langsung mengajak istrinya untuk adu mekanik. Saat itu juga gengs. Bahkan mereka pergi ke kamar tidur dengan keadaan pintu rumah yang belum ditutup. Setelah semuanya dipersiapkan, Geralt langsung memborgol tangan Jess di kasur sebagai bentuk permainan yang sudah ia rencanakan dengan istrinya. Namun tiba-tiba, si suami malah merasakan nyeri yang luar biasa di dada sebelah kirinya. Sudah jelas ini adalah malapetaka untuk Jess sendiri, dikarenakan suaminya tewas terkena serangan jantung secara mendadak. Apalagi Jess tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan tangan yang diborgol keduanya. Dengan kata lain, semua penderitaan Jess akan bermula dari detik ini di tempat ini, gengs. Ditambah lagi terlihat gumpalan darah yang berceceran dari mulut suaminya. Kalau posisinya seperti ini sih, Jess hanya bisa berteriak sekencang-kencangnya. Waktu demi waktu cepat berlalu, sampai hari pun sudah berganti ke sore hari. Dengan posisi handphone yang berada di meja dan sulit dijangkau, tentu saja Jess tidak mungkin untuk menggapainya. Terlihat hari pun sebentar lagi menjadi malam, yang dimana akan mempersulit keadaan Jess untuk diketahui. Lalu dari pintu kamar tersebut mulai terlihat sebuah bayangan, yang ternyata sosok tersebut adalah anjing yang tadi mereka temui. Namun anjing itu malah menjilati gumpalan darah milik suaminya, dan juga mencabik daging Geralt di depan mata Jess. Dalam situasi ini tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan Jess, kecuali mencoba untuk menakut-nakuti anjing tersebut. Sampai suatu ketika Geralt tiba-tiba mulai sadarkan diri, dan beranjak dari lantai. Hanya saja hal itu tidaklah nyata, melainkan hanya pikiran liar yang ada di dalam kepala Jess. Situasi pun menjadi sulit bagi Jess dalam kesendirian yang sunyi dan tertekan secara psikologi. Mau tidak mau Jess mulai mencoba untuk meraih handphone yang ada di sebelahnya. Tapi tetap saja seberapa usaha yang dikeluarkannya, ujung-ujungnya handphone itu tidak tersentuh sama sekali, gengs. Lalu Jess yang merasa haus mencoba untuk meraih segelas air yang berada di atasnya. Akan tetapi baru saja gelas itu dipegang, mulutnya Jess tidak mampu untuk menjangkau gelas tersebut. Dengan berat hati, segelas air yang segar itu harus ia letakkan kembali di papan kayu. Singkat cerita, berjam-jam sudah dilewati Jess, dengan keadaan tidak berubah sedari awal. Satu-satunya hal yang dapat diperiksa Jess, hanyalah papan kayu yang ada di atasnya. Benar saja di bagian kiri papan itu terdapat sebuah kartu yang berhasil diraba oleh Jess. Seketika itu pun ia menekuk kartu itu secara perlahan, sampai membentuk sebuah sedotan. Ide cemerlang dari Jess kali ini membuahkan hasil, dan ia pun bisa meminum air yang segar itu. Jess yang tidak mau menyia-nyiakan, ia pun menyisahkan air itu untuk diminum lain waktu. Sedangkan untuk menghematkan tenaganya, ia sengaja tidur di kasur ini dengan kondisi kedua tangan yang masih diborgol. Ketika terbangun Jess pun langsung berteriak, dikarenakan peredaran darah di tangannya sama sekali tidak berjalan dengan baik. Bahkan tangannya terlihat membengkak, dan membiru dalam waktu satu malam. Di sisi lain anjing itu pun masih berada di dalam kamar, dan jasad suaminya sudah mulai dikerubuni oleh lalat-lalat. Hampir 12 jam Jess tersiksa seperti ini, dan mau tidak mau ia mulai meminum sedikit air dari gelas yang disimpannya. Tidak ada pertolongan, tidak ada harapan, dan juga tidak ada kepastian. Jess pun langsung merencanakan sebuah ide yang tidak bisa dipastikan akan berhasil atau tidak.
Tapi yang jelas, tidak ada waktu lagi bagi Jess untuk terus menghabiskan waktu seperti ini. Tubuhnya sendiri semakin lama terasa semakin lemas, yang dimana sangat mungkin untuk mengurangi tingkat fokus pikirannya. Dengan kondisi tangan yang membengkak dan membiru, Jess nekat membuang sisa air dari satu-satunya gelas yang ia punya. Kemudian ia pun sengaja memecahkan gelas tersebut sampai menjadi potongan beling, dan mau tidak mau beling tersebut ia tancapkan ke papan kayu. Hebatnya ia langsung menggoreskan pergelangan tangannya ke beling tersebut, agar membuat darahnya tidak tersumbat dan membeku. Tidak sampai di situ, kondisi tangan yang sudah dipenuhi darah, langsung dimanfaatkan oleh Jess untuk meloloskan tangannya dari ikatan borgol. Dengan kata lain, darah segar yang mengucur itu juga sengaja digunakan oleh Jess sebagai pelicin untuk meloloskan diri. Kini tangan kirinya lah yang masih terborgol dan ia pun langsung mendorong kasur tersebut untuk mendekati meja. Sudah dipastikan, ia bertujuan untuk menggapai handphone yang ada di sebelahnya menggunakan jari-jari dari kakinya. Sialnya setelah handphone diambil, ternyata handphone tersebut sudah kehabisan baterai. Mau tidak mau ia kembali menggeserkan kasur itu untuk menggapai kunci borgol yang diletakkan oleh suaminya. Momen paling menegangkannya, ia jangan sampai kunci itu jatuh dan terpental dari jangkauan Jess. Usaha demi usaha ia lakukan secara pasti, sampai pada akhirnya borgol itu pun berhasil terlepas. Hal pertama yang dilakukan oleh Jess saat terlepas, adalah meminum air keran dan juga membilas tangannya yang sudah dipenuhi darah. Lalu darah yang terus mengucur dari tangannya itu, mulai diperban serapih-rapihnya. Tapi lagi-lagi saat ia melihat kunci mobil, Jess malah terpingsan secara tiba-tiba. Saat ia terbangun, hari pun sudah malam, dan ia melihat jasad suaminya yang sudah tidak berbentuk. Dengan keyakinan yang begitu kuat, ia pun langsung mengambil kunci mobil dan pergi dari tempat yang mengerikan itu. Namun sialnya Jess yang sudah mulai terlalu lemas, membuat dirinya sulit untuk menyetir. Ya ujung-ujungnya ia pun menabrak sebuah pohon, dan mengalami benturan yang cukup keras. Tapi beruntungnya ada penghuni sebuah rumah, yang menyadari suara benturan itu. Alhasil kedua penghuni itu pun beranjak keluar, untuk menolong Jess yang sudah sekarat. Singkat cerita Jess dibawa ke rumah sakit dan mengalami trauma yang cukup serius di kepalanya. Hanya saja beberapa bulan berlalu, ia berhasil pulih dengan normal dan menulis seluruh kisahnya ke dalam sebuah buku. Walaupun ia sendiri tanpa pendamping dan juga tanpa anak seorang pun, tapi ia tetap bahagia untuk memulai kehidupannya yang mulai membaik. Dan film pun selesai. Bagaimana dengan keseruan film ini? Jangan lupa support channel Om Seven Gangs, dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan keseruan alur cerita film selanjutnya. See you in the next video.